Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya. Pada hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami memohon kekuatan Tuhan untuk kami dapat memahami firman-Mu. Beri hikmat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 11 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa. Dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Maka matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, judul kita hari ini, kejahatan yang terselubung. Ayat penekanannya pada ayat 14. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa. Dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Saudara-saudaraku, kejahatan terselubung atau yang dikenal dengan istilah hidden crime adalah kejahatan yang dilakukan secara halus di permukaan. Pelaku kejahatan terselubung biasanya menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan umumnya diartikan sebagai sesuatu yang salah secara moralitas, berdosa atau fasik. Akan tetapi, istilah jahat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang melukai, bisa ada dan bisa tanpa segi moralitas. Kata ini digunakan dalam dua pengertian berbeda di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat kudus Allah adalah kejahatan. Mazmur 15 ayat 4. Sebaliknya, segala musibah, bencana, atau tragedi
juga dapat dijuluki kejahatan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 20. Pada dasarnya, kejahatan adalah kurangnya kebaikan. Pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang kejahatan terselubung dilakukan oleh Hazael yang merupakan orang terdekat Ben-Hadad, Raja Aram. Ia memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Ketika Ben-Hadad jatuh sakit, maka secara diam-diam Hazael melakukan pembunuhan terhadap Ben-Hadad, Raja Aram itu, sehingga ia mati. Matius 10 ayat 36 tertulis, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk dua hal, yaitu pertama, selalu berwaspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena banyak kejahatan atau rencana-rencana jahat orang terhadap diri kita yang tidak kelihatan, tetapi bisa terjadi kapan saja menimpa diri kita. Seperti istilah yang mengatakan kejahatan terjadi bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Dan yang kedua adalah selalu berdoa. Kenapa berdoa? Supaya terhindar dari niat orang-orang jahat dan tidak ikut serta dalam kelompok pelaku kejahatan terselubung. Sebuah penegasan, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tetap waspada dan terus berdoa karena hari-hari yang kita lalui adalah jahat. Efesus 5 ayat 15. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar tidak melibatkan diri dalam kejahatan, tetapi hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, inilah renungan hari ini. Tuhan memberkati.